Tukang ojek makan pecel. Welcome back to my channel. Ya, pada pertemuan kali ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa di part yang ketiga ini kita akan membahas tentang pembagian polinomial ya. Nah, langsung saja. Ya, konsep berikut perhatikan ya. Ketika 9 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 4 dan menyisakan 1. Ya. 9 adalah bilangan yang dibagi, 2 adalah pembaginya, 4 adalah hasil, dan 1 adalah sisa dari pembagian. Sehingga kita bisa tuliskan secara linear bentuknya seperti ini. 9 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1. Nah, ini adalah konsep dari pembagian polinomial. Nah, berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau saya sih bisa dibilang syarat pembagian polinomial. Yang pertama, jika derajat atau pangkat pembagi kurang dari pembaginya, maka hasilnya adalah ya fungsi dan sisanya juga bisa dalam bentuk fungsi. Yang kedua, apabila derajat atau pangkat pembagi yang dibagi sama dengan ya sama, misalkan x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2, maka hasilnya adalah pembagian dari koefisien ya. Pembagian koefisien dari variabel atau dari suku yang memiliki pangkat atau derajat yang tertinggi. Nah, sedangkan kalau pangkat pembaginya itu lebih besar, maka sebenarnya itu tidak bisa dibagi ya. Misalkan kayak x dibagi x kuadrat itu tidak bisa ya, tidak menghasilkan gitu ya. Nah, itu paling nanti yang jadi sisa di dalam polinomial ini ya, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, selanjutnya ya kita mau membahas tentang bagaimana pembagian polinomial itu ada 3 cara sebenarnya ya. Cara pertama cara biasa, dan pembagian secara model Horner ya. Nanti Horner ada pengembangan lagi namanya Horner-Kino. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang pembagian secara biasa, secara bersusun kayak Porucapit gitu, dan Horner ya. Oke, langsung saja ya, kita baca. Suatu polinom ya dapat dibagi dengan polinom lainnya ya, polinom Gx dengan derajat yang lebih kecil dan hasilnya adalah sebuah fungsi Hx serta sisa pembagiannya adalah Sx ya. Bisa dituliskan seperti ini ya, ketika Px dibagi dengan Gx akan menghasilkan sisa yaitu Sx, atau kita bisa tulis ya Px sama dengan Gx dikali Hx ditambah Sx ya, begitu. Lalu, nah contoh berikut, perhatikan contoh berikutnya. 2x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah x plus 6 dibagi dengan x plus 2 ya. Kalian bisa perhatikan dari gambar ini ya, pembagian secara Porucapit. Kalian perhatikan di sini dia pangkatnya 3, di sini pangkatnya 1. Untuk menghilangkan, konsepnya adalah kita kali x ini dengan, supaya ini hilang maka kita buat di sini tuh sama yang di sini. Caranya gimana? Kalian lihat di sini. 2x pangkat 3, di sini ada x. Berarti kalian tinggal dikali dengan 2x pangkat 2 akan menghasilkan 2x pangkat 3. Ya, satu angka ini nanti kalian kalikan ke sini semua. Hasilnya adalah 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat. Ya, lalu dikurangkan hasilnya nanti ini x 3 min 3 dikurang 4, hasilnya negatif 7. Lalu balik lagi seperti yang tadi. Ketika pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, kalilah 1 lagi di sini. Hasilnya 7x ya. Karena di sini cuma ada 1, di sini ada 7, maka kalian bisa dikalikan dengan negatif 7. Dan seterusnya kalian coba perhatikan di sini ya, menghasilkan sisanya negatif 24. Nah, negatif 24 ini tidak bisa dibagi dengan ini ya, sehingga nah ini dijadikan sisa. Oke, maka hasil dari pembagian polinomial ini adalah 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 15, sisanya 24. Begitu ya. Coba perhatikan contoh berikut. Sebuah polinomial Px ya dibagi didefinisikan dengan 4x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 3x min 7 dibagi dengan x kuadrat min x plus 1 ya. Nah, kita mau menyelesaikan dengan metode susun ya. Coba kalian perhatikan dulu ya, derajat-derajat yang tersusun di dalamnya. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 1, pangkat 0, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 ya. Kembali lagi seperti yang tadi di awal konsepnya.
Ini kita coba mau menghilangkan. Ya, kita punya ini X pangkat 2. Bagaimana supaya ini hilang? Maka ya, ini kita kalikan dengan sesuatu sehingga menghasilkan 4X pangkat 4. Ya. Oke, ini X-nya 1. Nah, dari pangkat 2 supaya pangkat 4 maka dikalikan dengan juga pangkat 2. Ini 1 berarti kali 4 ya, sehingga kalian bisa mengalikan dengan 4X kuadrat. Taruhlah di sini. Ya. 4X kuadrat kali sini juga taruh 4X min 4X pangkat 3 ya. Kali lagi ke sini jadi 4X kuadrat ya. Nah, seterusnya ini 0 habis, sisanya di sini 3X kuadrat min 4X kuadrat plus 3X min 7 ya. Nah, ini pangkatnya 3, di sini pangkatnya 2. Gimana caranya? Ya, kita kalikan dengan pangkatnya derajat 1 sehingga menghasilkan pangkat 3. Habis. Nah, di sini mengakibatkan sisanya adalah min X min 6 ya. Ini perhatikan, pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2. Sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Sehingga hasilnya adalah 4X kuadrat, ini harusnya kuadrat, sorry. Ya, ditambah 3X min 1, sisa pembagiannya adalah min X min 6. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah pembagian metode susun ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang metode Horner ya. Nanti kalian coba bandingkan ya, lebih mudah mana. Oke, nah sekarang menggunakan metode Horner dengan pembaginya adalah X min A ya. Contohnya begini ya. Ketika ada polinomial X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 3X min 4 dibagi dengan X min 5 ya. Sebelum kita melakukan ini semua ya, syarat yang pertama adalah kita mau buat X pembagi ini dibuatlah sama dengan ya, karena ini X min 5 sama dengan 0 maka X sama dengan 5 ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kalian susun derajat-derajat dari polinomial ini ya di atas ke sini ya. Kalian susun koefisiennya ya. 1 nih, lihat X pangkat 3 nya dengan koefisien 1. 2 adalah koefisien dari sini. 3 koefisien dari sini. Min 4 koefisien dari sini. Tulis ya. Lalu X sama dengan 5 itu kita taruh di sini ya. Lalu setelah itu kita kasih jarak kosong ini. 1 kita turunkan ya. Setelah itu 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, hasilnya ditaruh sini ya. Lalu kita operasikan di sini penjumlahan 2 ditambah 5 hasilnya 7. Nah, 7 ini kalian kalikan lagi. 5 kali 7 letakkan di sini ya. 35 ditambah lagi 38 dikali 5 lagi taruh sini. Nah, apabila di sini kan ini udah habis nih pangkatnya ya. Derajatnya ini udah 0, udah nggak ada lagi ya, koefisiennya udah terakhir. Nah, lalu berhenti di sini menghasilkan ini ya. 38 dikali 5 190 dioperasikan hasilnya 186. Nah, ini adalah sisa dari pembagian ya. Nah, pembagian secara Horner ini sebenarnya secara langkah-langkah lebih singkat ya, apalagi ketika kita sudah tahu caranya dan konsepnya pembagiannya ya. Kita pastikan pembaginya dibuatlah menjadi satu buah angka satuan begitu ya. Nah, apabila kurang jelas nanti kalian coba bisa lihat di tabel ini. Tabel ini saya beri untuk membantu kalian untuk memperhatikan langkah-langkahnya apabila penjelasan saya terlalu cepat atau bagaimana ya. Nah, jadi ketika kalian mendapatkan angka-angka ini terus bagaimana ya. Nah, ini artinya ya, hasil pembagian dari polinomial tadi di atas hasilnya adalah lihat di sini 1,738. Itu artinya apa? Ini adalah koefisien dari hasil pembagiannya. Lalu berapa derajatnya? Nah, kalian perhatikan di sini. Di sini pangkatnya 3, di sini pangkatnya 1. Ya. Maka ketika derajat tertinggi kan 3 dibagi dengan X-nya pangkat 1 maka akan menghasilkan apa? X pangkat 2. Kalian tulis di sini 1X pangkat 2 7X ditambah 38. Sisa pembagiannya adalah 186 gitu ya. Nah, ini pembagian polinomial dengan cara Horner
Ya, pembaginya bentuknya X min A. Nah, sekarang kita mau coba menggunakan Horner dalam bentuk yang lain, ya, seperti ini. Nah, sebuah persamaan lagi, ya. Jadi persamaan polinomial dibagi dengan persamaan baru. Ya, konsepnya sama, ya, langkah-langkahnya sama, hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah kita buat X-nya ini, ya, menjadi sama dengan sebuah angka, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita buatlah, ya, dibuat X sama dengan berapa, ya. Nah, kalian coba perhatikan di sini. Kita kan bisa keluarkan nih 2x min 5, 2-nya kita keluarkan jadi x min 2,5. Nah, ketika kita sudah mendapatkan x min 2,5, nah inilah yang kita pakai, ya. Di awal, nah ini kita sudah membagi mereka menjadi 2. Nanti di akhir, di endingnya, sisanya, ya, sisa pembagiannya kalian bisa kalikan lagi dengan 2 supaya hasilnya tetap bulat, gitu ya. Bukan bulat maksud saya, sorry. Kembali lagi seperti semula, ya. Oke, coba kalian perhatikan di sini. Harusnya kan di sini 2x min 5, ya. Lalu kita keluarkan 2-nya, ya, sehingga di sini menghasilkan 2,5. Lalu di sini koefisiennya karena udah dibagi 2, ya, maka semuanya dibagi 2. 4 jadi 2, 1 jadi 0,5, min 3 jadi min 1,5, 4 jadi 2. Oke, caranya lagi sama. Ya, 2 diturunkan 2,5 kali 2 hasilnya 5, ditambahkan 2,5 kali 0,5, taruh sini ditambahkan, kali lagi taruh sini tambahkan, ya, hasilnya adalah 32,625. Lalu kalian kalikan lagi, ya, sisanya dikali 2, ya, supaya menghasilkan 65,25. Nah, yang dikalikan 2 kembali itu hanya sisanya, ya. Oke, selanjutnya, ya. Nah, nilai-nilai ini seperti yang sebelumnya, ya. Kita lihat di sini, pangkat 3, pangkat 1, maka tinggal x kuadrat, x, selesai. Gitu, ya. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 5,5x ditambah 12,25 dan sisa pembagiannya adalah 65,25. Ya, ini pembagian polinomial dengan cara Horner dengan bentuk ax min b. Nah, ini ada lagi sekarang, ya, bentuknya lebih kompleks lagi, yaitu sebuah persamaan lagi, persamaan kuadrat, ya, berderajat juga. Oke, pembagian polinomial dengan cara Horner dengan bentuk ini, ax kuadrat min bx min c, ya. Nah, konsep utamanya di sini adalah kalau tadi, ya, di sini yang ax min b, kan kita tinggal menentukan nilai x-nya dengan cara apa? B per A, begitu, ya. Nah, kalau yang ini, ya, bagaimana kita menentukannya? Iya, kita menentukan dengan menggunakan faktor-faktornya, ya, sehingga ada x1 dan ada x2, begitu, ya. Jadi kalian tinggal perhatikan aja sini langkah-langkahnya, ya. Ax kuadrat ditambah bx plus c ditulis sebagai nih. Ini kan membuatnya dia menjadi faktor-faktornya, dipecah lagi, ya. Ketika A tidak sama dengan 0, ya. Kalau A sama dengan 0 hasilnya 0, gitu, ya. Nah, mula-mula kita bagi, ya, polinomial yang tadi, polinomial px ini dibagi dengan ini x min h1, ya, salah satu faktornya, ya. Maka akan menghasilkan apa? X min H1 dikali hasilnya, hasil pembagiannya ditambah dengan sisanya, ya. Ini kembali lagi nih. Kalau yang kayak yang tadi 9 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 1, begitu, ya. Nah, ini faktornya. Ini hasilnya. Lalu selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya hasil bagi tadi nih H1 di sini, ya, dibagi lagi dengan faktor yang kedua. Tadi kan faktor yang pertama, nih ada faktor H1 nih.
faktor yang kedua. Nah, kalian masukkanlah, oh H1 itu sama saja kayak ini, X min H2 H kecil ya dikali dengan hasilnya ditambah dengan sisa-sisa yang kedua. Nah, terus kalian substitusikan nih ya persamaan ini nih, H1 ini ke dalam PX secara umum. Nah, kalian bisa tulis di sini ya, X min H1 dikali dengan X min H2 dikali H2 ditambah S2 ya, ini adalah ini nih yang ini nih tambah lagi dengan S1 ya, ini kan sebenarnya sama aja, ini nih H1 ini dari sini, ini dipecah lagi, dipecah taruh sini ya, lalu bukalah kurung-kurungnya akan menghasilkan ini ya. Jadi nah, polinomial itu ya akan sama dengan apa, AX kuadrat plus BX plus C, kembali lagi ke sini ya, dikali dengan hasil yang kedua ya dibagi dengan A ditambah sisanya nih S2 dikali H atau faktornya yang pertama ditambah dengan S1 gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat contoh berikut. Kita punya X pangkat 4 min 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1 ya akan dibagi oleh X kuadrat min X min 2 ya. Nah, langkah yang pertama yang paling gampang ya, kita harus menentukan dulu nih faktor-faktornya ya. Oh ini sorry nih, ini harusnya H2 ya. Oke, kita ganti dulu di sini, H2 nya adalah min ya. Nah, lalu kita balik lagi ke sini tadi ya, ketika kita sudah mendapatkan H1 dan H2 ya, faktor dari persamaan yang ini pembagi, kita kembali lagi ke Hornernya ya. Kalian perhatikan 1 0 min 3 2 min 1 dari mana ya, dari sini koefisien ini ya. Loh, ada 0 kan, di sini nggak ada 0. Nah, coba perhatikan 4 2 ada yang ganjel, iya ada, harusnya 3 nih kalau supaya berurutan. Karena 3 nggak ada, kita harus tetap menuliskannya tapi nilainya 0 gitu ya. Oke, ini adalah koefisiennya ya. Lalu faktor yang kita pakai nih, faktornya adalah 2 nih, faktor yang H1 nya 2 ya. Udah seperti biasa, Horner 1 turunkan 1 kali 2 2 0 2 kali 2 4 4 sama 3 min 3 tambah 4 1 kali 2 2 lagi menghasilkan 4 kali 2 lagi sini 8 ya, tinggal sisanya adalah min 1 ditambah 8 hasilnya 7. Nah, 7 ini merupakan sisa pertama atau S1 ya. S1 kita bisa tuliskan di sini adalah S1. Oke. Lalu ya, berdasarkan ini nih ya, langkah yang kedua nih, hasil H1X. Nah, ini tadi nih, ini adalah H1 ya, H1X nih ya, dibagi lagi dengan X min H2. Nah, X min H2 nya yang mana? Yang ini nih. Nih. Oke. Kita taruh sini 1 ya, turunkan satunya. Lalu 1 min 1 kali 1 min 1 ya, tambahkan 1 ya, menghasilkan sini 0 0. Nah, tinggal 4 ditambah 0 hasilnya berapa? 4. Nah, 4 ini adalah sisa yang kedua, dan 1 0 ini adalah hasil pembagiannya atau H2 ya, H2 besar ya. Ini H2 besar mana? Nah, ini ya. Nah, kalian dapat ya, ini adalah hasil pembagian terakhirnya. Maka ya, kalian bisa perhatikan di sini ditulis Hx ya. Ini variabelnya variabelnya apa ini? X pangkat berapa? Nah, kalian coba lihat di sini. Ini X-nya pangkatnya 4
dibagi oleh X nya pangkatnya 2. Berarti kalau di eksponensial gimana? Pangkat 4 dibagi pangkat 2, berarti pangkatnya dikurangi. Berarti 4 dikurang 2 berapa? 2. Nah, maka ini pangkatnya X pangkat 2 ditambah X ya ditambah 0, nggak perlu lagi ditulis. Sisanya berapa? Nah, sisanya coba kalian perhatikan lagi, kembali ke sini. Sisanya ini adalah S2 dikali dikali X min H1 ditambah S1. Oke, nanti ya. Nih, ya S2 X min H1 ditambah S1. Ya udah, 4 S2-nya kan 4 dikurang X min 2 ya, H1 nih ditambah 7, ini sisa pertama. Hasilnya apa? Ya 4X min 1 ya. Nah, itu adalah ya pembagian polinomial dengan cara biasa tadi yang bersusun seperti ini. Lalu pembagian polinomial secara Horner ya. Secara Horner itu ada 3 jenis pembagi ya, ketika dia dibagi dengan X min A ya, ada caranya itu yang paling sederhana. Lalu AX min B, maka kalian dibuatlah X sama dengan berapa lalu ditaruh di sini, tapi hasilnya nanti dikalikan lagi ya, dikembalikan. Lalu yang ketiga yang ini ya, menggunakan AX kuadrat min BX min C. Nah, pembagian Horner yang ini nih, contoh soal yang ini bisa dilakukan ya, pembagian secara Horner apabila pembaginya ini ya memiliki faktor ya, memiliki faktor. Dan kalau dia nggak punya faktor, maka cara ini tidak bisa dipakai ya. Tapi tenang saja ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas Horner ini ya, pembagian secara Horner yang tidak memiliki faktor, namanya Horner-Kino ya. Seperti apa caranya ya, kita akan bahas di video selanjutnya beserta dengan beberapa teorema ya. Ada teorema sisa, teorema faktor yang akan kita bahas ya. Sampai sini kalau misalkan ada pertanyaan nanti silahkan hubungin saya ya. Terus tetap semangat belajarnya ya, jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.